Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safaris Online ya. Kali ini kita akan membahas permasalahan yang lagi ngetren ya, yaitu tentang lonjakan kasus COVID-19 ya. Nanti apakah benar lonjakan kasus COVID-19 itu karena peran dari varian Delta, jadi varian dari virus corona ya, SARS-CoV-2 yang disebut dengan varian Delta. Nanti yang kita bahas adalah tentang data dulu, apakah benar ada lonjakan kasus COVID-19 ya. Kemudian kita baru identifikasi apa penyebab lonjakan kasus tersebut ya. Kemudian kita masuk ke dalam nih peran varian Delta pada lonjakan kasus COVID-19. Nah, yang paling pokok nanti adalah apa yang harus dilakukan ya. Nah, kita mulai dulu. Nah, ini data dari Satgas Covid ya, nasional ya. Ini kalau kita lihat, ini kan grafiknya mulai dari bulan Mei naik terus itu ya. Nah, pada bulan Februari sempat memuncak, kemudian Maret sedikit turun ya. Nah, ini bulan Juni mulai naik lagi ya. Ini tanggal 18 Juni ketika data ini kami ambil, jumlahnya sudah mencapai 12.990 yang positif ya, yang terkonfirmasi ya. Ini naiknya sekian lagi ya. Nah, ini kasus terkonfirmasi positif per hari ya, perharinya sekian, ini naik lagi ya. Nah, kemudian jadi memang ada kenaikan atau lonjakan kasus COVID-19 ya. Nah, sekarang kita lihat apa penyebabnya ya. Ini Satgas COVID-19 ya menyebutkan ya, pada bulan Juni ya, Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID yang signifikan pasca nih libur Lebaran ya. Nah, kenapa libur Lebaran itu kok bisa menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 ya? Ternyata ada 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah interaksi sosial yang tinggi ya. Kita bisa lihat ya, ketika ada libur Lebaran ya, di berita-berita itu bagaimana pantai penuh sesak ya, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran protokol kesehatan ya. Ini sudah jadi rahasia umum ya, banyak orang tahu ya kalau di jalan itu berapa yang pakai masker, berapa yang tidak pakai masker, lihat saja ya. Kemudian betapa banyak orang yang tidak mengindahkan jaga jarak ya. Ya, kita bisa lihat ya, di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, yang terakhir ini adalah ini adanya kemunculan varian virus yang baru, yaitu varian Delta yang sering-sering disebut sebagai varian Delta dari India itu ya. Nah, ini penyebab lonjakannya ada 3 ini ya, interaksi sosial yang tinggi, pelanggaran protokol kesehatan ya, dan adanya varian virus yang baru, virus Delta. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih fokus lagi ya, tentang peran varian Delta ya. Ternyata memang bukan isapan jempol ya. Ternyata memang varian Delta itu sudah ditemukan di Kudus dan Madura ya. Nah, ya, celoknya adalah Kudus ya. Nah, itu juga memberikan dampak pada lonjakan kasus COVID-19 ya. Kenapa kok begitu? Karena ini ya, jadi kasus COVID-19 varian Delta itu ya, yang dikenal dulu namanya B16172 ya, oleh WHO disebut dengan varian Delta ya. Kenapa dia jadi pemicu ya? Karena di sini dia mudah bertransmisi atau mudah menular pada orang yang lain ya. Jadi kalau lebih mudah menular ya otomatis lebih banyak orang yang akan tertular gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Ya, patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker ya, kemudian cuci tangan ya, dan jaga jarak ya, physical distancing ya, minimal 1 meter, semakin lebih jauh lebih baik. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.